silakan Mas Nurudin. Halo, Mas Dimas, bisa Ya, jelas Mas. melihat Silakan ya? Mas. Ya, terima kasih Prof. Budi Hardiman, menarik sekali pembahasannya. Malam ini mungkin saya ada pertanyaan yang singkat-singkat saja, Prof, sebagai klarifikasi. Yang pertama terkait dengan dunia digital dan dunia korporeal tadi, apakah ini juga merupakan bukti dari situasi postmodern ya, Prof? Jadi batas-batas itu cair sama sekali dan kemudian ya saling yang dianggap modern itu sudah ada bakunya itu disekat-sekat sekarang cair gitu dan kemudian bingung semacam apa. Apakah ini situasi postmodern yang pertama? Yang kedua tadi tentang Descartes, kan punya konsep res cogitans dan res extensa ya. Apakah sebenarnya dunia digital ini sebenarnya lebih lebih memudahkan bagi res cogitan itu untuk bergerak, karena kan pikiran murni. Kalau ada tubuhnya kan kita kemudian butuh banyak hal untuk bergerak ke satu tempat. Kalau ini kan tiba-tiba mungkin kita baru mikir detik itu juga mungkin sedetik kemudian sudah langsung bisa diteruskan dalam bentuk SMS atau WA atau dan lain-lain. Jadi apakah ini lingkungan yang lebih adaptif untuk res cogitan? Nah, mungkin yang terakhir kalau terkait dengan multisiplitas diri tadi ya, bahwa diri banyak semacam itu, saya jadi membayangkan itu internet itu mungkin semacam multiverse sendiri, Prof. Jadi itu ada berbagai macam wadah, misalkan wadah itu bisa katakan Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan semua itu punya logikanya sendiri. Wadah-wadah itu punya hukumnya sendiri, sehingga di situ diri itu mungkin tadi kalau dalam mungkin dia bisa bebas kemana-mana, tapi ketika sudah masuk ke wadah, dia dikontrol oleh wadah itu. Misalkan seperti di Instagram, kita tiba-tiba dikontrol untuk selfie, dan kemudian mau nggak mau harus cari tempat selfie yang bagus. Jadi sehingga gimana? Jadi pikiran itu justru yang tadinya seakan-akan bebas, kemudian tapi dengan adanya wadah-wadah itu kemudian dikurung di dalam berbagai macam wadah. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, ini menarik ya. Jadi di tahun 70-an atau 80-an, Alvin Toffler itu sudah meramalkan gitu ya, bahwa akan terjadi revolusi informasi. Nah, di tahun 80-an itu ramai pembicaraan mengenai postmodernisme. Bahkan di Indonesia juga ya. Di Jerman juga saya di tahun 90-an juga masih merasakan kehangatan diskusi-diskusi mengenai postmodernisme. Nah, agaknya dunia konseptual seperti misalnya futurologi, ya, lalu dari Alvin Toffler, kemudian filsafat ya, yang dalam kaitan ini dengan postmodernisme, itu mengantisipasi sebetulnya zaman kita. Nah, begini, perbedaan yang sangat besar adalah bahwa postmodernisme itu ide. Jadi itu semacam pergumulan intelektual yang bagaimana membayangkan tentang masyarakat, dunia, dan diri manusia itu ya, dalam kompleksitas. Nah, tetapi komunikasi digital itu ya memang kelanjutan dari atau bahkan realisasi dari apa-apa yang dibicarakan dalam postmodernisme. Cuma perbedaannya juga cukup jelas, yaitu bahwa komunikasi digital itu adalah suatu pelaksanaan teknologis dari konsep intelektual yang disebut poststrukturalisme, postmodernisme. Jadi realisasi teknologisnya ada di dalam komunikasi digital. Nah, kedua-duanya berada sebetulnya dalam sebuah era. Jadi kita bisa menyebutnya juga era digital dan era postmodern itu bisa sama saja karena kedua-duanya saling menjelaskan sebetulnya. Yang pertama. Yang kedua, apakah lebih res cogitans? Saya juga tergoda untuk mengatakan itu. Selama pandemi, kita lebih pikiran daripada tubuh. Bukan? Tubuh kita terpenjara di dalam rumah.
tapi pikiran kita mengembara dari forum Zoom yang satu ke forum Zoom yang lain, dan itu juga tidak dibatasi oleh lokasi, tempat, ya, kadang-kadang waktu juga, ya. Nah, jadi memang Reskojitan yang banyak bicara. Di abad ke-19 ada seorang filsuf Jerman yang bernama Schelling, idealis Jerman, ya. Schelling itu sudah mengatakan bahwa proses dialektika roh, gitu ya, nanti Hegel yang pakai sejarah, gitu ya, itu akan sampai pada proses realisasi dari ide manusia atau pikiran-pikiran manusia dalam bentuk. Jadi teknologi masa depan itu adalah, nah, teknologi apa? Ya, internet, ya toh. Jadi memang ide yang banyak bergerak. Coba aja yang bergulir di WA kita itu kan isi pikiran kita yang dulu kita simpan di dalam benak kita dan tidak kita keluarkan. Sekarang kita keluarkan, gitu ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Saya kehilangan, sorry. Tentang ini, Bro, tentang wadah-wadah itu. Jadi walaupun mungkin kita mengendalikan, Oke. Ya. Multiverse, ya. Multiverse. Jadi banyak semesta yang ada. Nah, begini. Ini menarik. Saya mempelajari filsafat ilmu pengetahuan. Nah, dalam salah satu bab mengenai filsafat matematika atau ilmu pasti dijelaskan bahwa tidak pasti untuk segala hal. Jadi terutama geometri misalnya. Geometri itu hanya pasti untuk sistemnya. Misalnya Euclides. Tapi kalau keluar dari sistem itu sangat tidak pasti, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini ditemukan ada banyak sekali sistem di dalam geometri. Euclides, Lobachevsky, Riemann, Saccheri, dan sebagainya. Nah, banyaknya sistem di dalam geometri itu seperti banyaknya aturan main dan permainan di dalam game. Misalnya catur, halma, monopoli, gitu ya, macam-macam. Nah, kalau Anda masuk ke dalam sebuah permainan, Anda harus ikuti aturan permainan itu. Tapi kalau Anda keluar dari permainan itu, Anda bebas. Nah, dewasa ini, teknologi digital memungkinkan banyaknya language game, sekaligus juga banyaknya rule of the game yang berbeda-beda, ya. Dan itu harus dianggap memperkaya dan membuat orang menjadi lebih terbuka. Jadi tidak harus dianggap sesuatu yang buruk. Jadi betul kalau Anda katakan multiverse. Apakah berarti bahwa kita tidak bebas? Harus dikatakan gini, kebebasan kita kontekstual. Gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam konteks Twitter, ya kita ikuti aturan itu, maka kebebasan kita dibatasi oleh aturan itu. Tapi kalau kita keluar dari semuanya, kita bebas dari semuanya. Cuma apakah kita bebas? Ya, masih ada pembatasan fisik, masih ada itu. Lebih tepat mengatakan bahwa begitu banyak faktor atau kondisi yang membatasi kita, tapi meskipun demikian kita masih bisa memilih pembatasan mana yang bagi kita asik, gitu ya. Bagi kita lebih suka WA dan tidak suka SMS, ya, boleh-boleh aja, karena SMS bayar, gitu kan. Kita lebih suka Twitter dan bukan Facebook, gitu ya. Silahkan. Jadi agaknya konsep kebebasan sekarang juga harus berubah, ya. Kebebasan itu tidak lagi bebas, lepas bebas dari segalanya. Itu teori-teori lama yang mengenai kebebasan. Sekarang kebebasan itu adalah bebas memilih determinan, gitu ya. Mau masuk determinasi mana, gitu. Baik, semoga menjawab Mas Nurudin. Sebelum kita ke Bu Betty dan Pak Joni, kita ke Bung Wadih Pasaribu dengan pertanyaan yang padat dan jelas. Silakan Bung Wadih Pasaribu.
Terima kasih Mas Dimas Ya, silakan. dan Ya. Pak Franky yang saya hormati. Halo, Halo, Prof. bisa memperlihatkan wajah supaya kenal. Ya. Halo, Halo. Pak guru kami, Pak Franky. Tadi saya pada bagian ujung, Prof, itu berasa terpanggil merespon tentang substansi yang stabil, bahwa ternyata dari uraian yang begitu baik itu seperti menyingkapkan bahwa aku itu bukan sebuah substansi yang stabil, melainkan gumpalan relasi-relasi. Ya. Kelihatannya saya masuk dalam kategori konservatif gitu, dalam pandangan itu. Nah, saya coba melihat dengan kacamata filsafat manusia. Dalam struktur ontologi kita kan, bagaimana pernah diajarkan di akademi kita gitu, bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, hati, dan roh gitu. Roh dalam arti diri yang sejati gitu. Apakah diri yang sejati itu gitu sebagai kekhasan manusia ikut tereliminasi menjadi sesuatu yang tidak stabil dengan teknologi ini, atau apakah sebenarnya karena dunia digital ini terbatasi oleh dirinya sendiri, yaitu dunia binary digit ya. Jadi banyak hal-hal yang dari si subjek aku itu yang tidak terekspresikan. Artinya digital itu mereduksi realitas dari konteks naturalnya, sehingga itu mungkin bisa menjadi kacamata bahwa ada ketidakstabilan dalam itu. Terima kasih, Prof. Ya. Semoga sehat selalu. Ya, Mas Wadyo, ya kata sejati, ya diri yang sejati, itu selalu kita cari ya. Artinya apa? Diri yang sejati itu bukan faktual, gitu, melainkan normatif. Jadi kita mencari dan dalam filsafat kan juga cukup banyak istilah-istilah untuk manusia. Antara lain, manusia itu adalah être bourgeois, ya kalau Sartre ya. Lalu kalau Heidegger, manusia adalah sein können, atau dua-duanya sebetulnya mau mengatakan manusia adalah kemungkinan, gitu ya. Kemungkinan. Nah, berarti kalau manusia itu kemungkinan, manusia itu lebih menjadi daripada berada, gitu ya. Nah, lebih menjadi daripada berada. Berarti kesejatian dari manusia itu tidak dimiliki oleh manusia pada saat ini, melainkan dicari, dikejar. Dia ingin menemukan, mungkin mengantisipasi hal itu oke. Cuma kesejatian itu bukan sesuatu yang ada saat ini, gitu ya. Nah, di dalam antropologi filosofis yang akhirnya mengatakan bahwa manusia adalah kemungkinan, lebih menjadi daripada ada pada manusia, itu menjadi terbukti ya dengan komunikasi digital, yaitu perubahan yang begitu cepat dari diri manusia, sehingga dalam komunikasi digital kita bisa bicara tentang modifikasi perilaku. Orang yang sebelumnya tidak fanatik bisa menjadi fanatik. Nah, Anda tentu benar kalau mengatakan bahwa proses komunikasi di dalam dunia digital sedikit banyak mereduksi realitas. Saya setuju, sepakat. Jadi kalau ada efek propaganda di dalam dunia digital, efek propaganda yang menghasilkan realitas kedirian dalam dunia digital, itu pasti kedirian yang tidak otentik ya. Nah, maka efek dari komunikasi digital itu bisa menghasilkan kedirian yang palsu, itu betul. Tapi kata palsu itu kan mengandaikan bahwa ada diri sejati yang sedang dicari. Nah, jadi artinya kita ambil contoh orang yang lama bermain di media sosial, lalu identitasnya berubah. Orang ini masih bisa kita dekati,
untuk diberi konseling, katakan demikian, untuk disadarkan bahwa dirimu di dalam media sosial itu bukan dirimu gitu ya. Dirimu itu lebih kaya daripada yang ada di media sosial, yaitu anggapan-anggapan orang. Dirimu yang sejati adalah lebih daripada itu, yaitu dunia, yang kamu sekarang hadir ini sekarang. Nah, kita masih bisa mengatakan itu. Tapi perkataan kita untuk menyadarkan dia bahwa diri yang ada di media sosial bukan diri sejati. Itu sama seperti pernyataan kita kepada orang yang tidak bermain media sosial dengan mengatakan bahwa carilah dirimu sekarang, jadilah dirimu sendiri gitu. Artinya ya tetap manusia adalah kemungkinan. Nah, cuma di media sosial dan dunia digital itu bedanya dengan pencarian yang ada di luar. Ini prosesnya terlalu cepat, dipercepat sehingga dangkal. Perubahannya juga dangkal dan cepat berubah lagi dibandingkan dengan misalnya Anda ikut retret, Anda menemukan diri dalam retret, lalu berkontemplasi dan sebagainya, itu lebih merasuk dan lebih mengendap lebih dalam. Nah, dalam media sosial cepat itu, seperti sungai yang keruh, wah, warna sungai itu berubah dengan cepat gitu ya. Nah, tapi itu juga dangkal, dalam arti cepat berubah. Tapi proses pencarian tetap sama, sejauh sebagai pencarian. Baik orang yang retret maupun orang yang bermedia sosial sama-sama menjadi dan kemungkinan sama-sama. Hanya bedanya yang retret itu merasa lebih solid keakuannya, lebih menggumpal gitu ya. Nah, sedangkan yang di media sosial, ya kalau tidak hati-hati bukan berarti pasti gitu ya. Kalau tidak hati-hati, itu menyadari diri bukan sebagai gumpalan tapi sebagai ilusi. Jadi ya mana aku tidak ada, aku adalah pendapat orang lain dan seterusnya. Ini efek-efek yang dikritik oleh para eksistensialis sebagai anonimisasi atau larut di dalam kerumunan, atau oleh Heidegger disebut Dasman ya. Jadi apa kata orang gitu ya. Ini mirror of communication sebetulnya. Bedanya itu. Baik. Semoga menjawab ya, Bung Wadil. Terima kasih, Prof. Ya. Thank you. Sebelum kita ke Pak Joni, ada Bu Betty. Kita mohon injury time sedikit, Prof, karena pemaparan yang cukup mendalam. Masih ada pertanyaan. Ya, ada Ibu Betty Siagian. Silakan, Bu Betty. Sebelum kita ke Ibu Pak Betty Joni. ini juga dari STF ini. Oh, silakan Bu Betty. Bu Betty. Apa kabar? Halo Pak Franky. Ya. Terima kasih Pak untuk pemaparannya. Ya. Saya tapi baru baca 2 bab dari buku Bapak, belum baca belum selesai. Bukunya bagus banget. Pak, mungkin pertanyaan yang sepele aja barangkali sih Pak. Karena saya kok masih berpikir bahwa, dan saya pengen tahu sejauh mana pemikiran saya ini salah gitu ya, jika diaplikasikan dalam memandang dunia digital gitu. Saya memandangnya memang bahwa semua produk seperti medsos misalnya, saya kerucutkan ke medsos aja misalnya, itu adalah produk-produk marketing yang memang mencari untung. Karena semua elemen yang muncul memang sangat pas dalam menggali keuntungan dalam konteks kapitalisme ya, menumpuk keuntungan itu. Maka ketika ada misalnya fanatisme dan lain-lain, itu kayak by product aja, itu kayak residu dari, ya memang kapitalisme akan selalu ada residu-residunya gitu, dan ya sudah gitu, itu ya siapa yang akhirnya seleksi alam gitu, siapa yang mau masuk ke dalam residu yang nggak penting itu, ya udah memang mereka akan
ada di titik itu gitu. Tapi apa namanya ya saya ngelihatnya dalam itu sih Pak. Soalnya tadi juga waktu Bapak menyampaikan contoh misalnya ya tentang masak, kita juga masak gitu. Menurut saya menarik gitu. Itu soalnya dekat dengan kehidupan saya sekarang juga gitu. Cuma maksud saya, bukankah masak itu awalnya sebetulnya di dunia korporeal, bukan dari dunia digital juga gitu kan? Iya. Dan saya apalagi dalam tadi yang Bapak bilang kemudian manusia jati dirinya semakin cepat. Memang itulah bukankah itu karakter kapitalisme juga memang bahwa ketika semakin cepat segala mobilitas memang ini menguntungkan. Gitu. Jadi menurut saya akan lebih bagi saya pribadi gitu ya. Mungkin akan lebih bisa terbaca akhirnya karena kan menurut saya kita sendiri menuju transisi menuju mungkin akan semakin digitalize gitu loh semua dunia ini. Tapi ketika kita memegang satu prinsip, maksudnya bukan prinsip sih, tapi bahwa ada satu pegangan bahwa ini semua memang bagian dari cara marketing di dalam kapitalisme gitu, maka menurut saya ini jadi lebih mudah untuk dijalani gitu sih Pak. Cuma saya nggak tahu ini sejauh mana pandangan saya ini salah sih. Karena maksud saya kalau kita bicara dalam filsafat manusia, bukankah juga manusia itu bisa bodoh juga kan gitu. Iya. Dan itu di dalam dunia digital juga ya itu yang terjadi gitu. Manusia ya bisa bodoh. Jadi waktu Bapak fanatisme itu gitu kan. Cuman sebenarnya jangan-jangan sebenarnya manusia udah punya bakat fanatisme itu. Cuman ya digital kemudian dia menjadi marak aja karena akhirnya kita tahu ternyata di rumah saya nggak banyak yang fanatik, tapi ternyata di Jawa atau mungkin di provinsi lain ternyata sama ada yang fanatik kayak saya, misalnya gitu Pak. Saya. Jadi itu sih menurut saya sejauh mana saya salah gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, itu tentu saja menyangkut keputusan untuk mengambil sudut pandang mana gitu ya. Nah, yang Anda ambil adalah sudut pandang ekonomis, kira-kira begitu. Nah, tapi kan orang bisa juga mengambil dari sudut pandang sosiologis misalnya ya. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomis itu cukup jelas. Jadi setiap orang itu juga ditentukan oleh dompetnya. Di balik kesehatan fisik kita itu ada uang ya untuk membeli protein untuk makanan kita, untuk membeli obat-obatan. Artinya ya ekonomi itu mendukung bahkan percakapan-percakapan kita. Nah, memang dari sudut pandang seperti itu bisa kita lihat dan apalagi dewasa ini ekonomi menjadi begitu penting. Jadi saya kira masuk akal. Jadi sekarang kan orang bicara mengenai surveillance capitalism gitu kan. Jadi perusahaan sekarang sudah mulai dan di masa depan akan semakin banyak itu menjadi penambang data dan dari situ dia menjual data dan ada eksesnya, misalnya seperti yang Anda katakan. Jadi orang menjadi fanatik karena dibuat. Dan hasil dari proses membuat orang menjadi fanatik itu adalah viewer yang semakin banyak. Sehingga masyarakat menjadi berubah dari perilakunya. Fakta bahwa ada perubahan perilaku itu sekaligus secara antropologis menunjukkan bahwa manusia adalah kemungkinan. Jadi kalau manusia adalah kepastian, ya dia tidak berubah lagi. Ya kemungkinan. Jadi orang yang tidak fanatik bisa menjadi fanatik, orang yang fanatik bisa berubah menjadi moderat juga kalau mau diubah. Jadi sekarang persoalannya adalah apakah dalam kompleksitas seperti ini, ekonomi, sosial, kultural, digital dan sebagainya, ada penguasa tunggal kan gitu. Ya selalu ada teori-teori konspirasi, misalnya ada elit global yang sengaja menyediakan teknologi digital ini yang tujuan akhirnya adalah menguasai kita semua. Boleh, tapi begitu kompleksnya jaringan komunikasi ini sehingga kita sulit untuk mengatakan bahwa ada subjek yang bermain gitu ya. Nah, ekonomi itu sendiri hanyalah salah satu aspek, Bu Betty, yang tentu sangat kuat dan penting,
tetapi kita akan memakai pendekatan itu secara berat sebelah kalau mengatakan bahwa segala-galanya hanyalah untuk mencari untung. Tidak, di dalamnya juga ada aspek politis yang tidak begitu peduli kadang-kala dengan ekonomi, ada aspek ideologis yang juga tidak peduli dengan ekonomi kadang-kala, meskipun ada juga yang menggabungkan dua hal itu. Nah, ideologi ini membawa untung, maka kita lakukan juga ada. Jadi begitu simpang siur dan kompleks. Nah, untuk itu sudut pandang kita lah yang mereduksi. Jadi kalau mau membuat disertasi atau tesis ya kita harus menetapkan sejak awal model kita mau seperti apa. Kita mau menyoroti hanya soal ekonomi, lalu hal lain kita sisihkan. Tapi begitu kompleksnya realitas sehingga kita tidak bisa melihat dengan sudut pandang Tuhan untuk semuanya, kira-kira begitu. Pendekatan ekonomi selalu populer. Bahkan misalnya bagaimana perkembangan agama, ya Islam maupun Kristen, itu bisa dilihat juga dari segi ekonomis dan bagaimana iklan-iklan mereka, promosi-promosi mereka, pendekatan politik dalam arti kekuasaan juga populer, ya selalu bisa dipakai. Karena unsur itu ada. Baik, semoga menjawab Ibu Betty. Terima kasih, Prof. Kita ke Pak Joni. Sebelum mungkin nanti yang terakhir ada Dr. Bambang Dewandaru, ya. Ini pakar satelit komunikasi Indonesia ini hadir. Thank you Pak Bambang sudah hadir. Silakan Pak Joni. Terima kasih. Prof, mungkin saya mau tanya tentang algoritma ya. Jadi kan sekarang kalau kita sudah browse sesuatu gitu, pola kita kan dipelajari lah gitu ya, sudah ya. Dan pada akhirnya kan kita selalu dibombardir lah dengan sesuatu yang kita suka gitu loh. Karena pola kita udah ketahuan, kita suka ini. Dan yang itu menyebabkan pada akhirnya kita itu tercebur di dalam sumur yang paling dalam, jadi makin dalam, tapi dalam satu sumur gitu ya. Nah, saya pernah dengar bahwa hasil riset ya itu bahwa orang sekarang gitu ya yang bermain yang sudah digitalized lah gitu, ternyata tidak lebih inovatif dibanding orang dulu. Nah, mungkin karena kita memang akhirnya hanya tahu satu hal dalam begitu ya. Nah, mungkin saya ingin komentar atau pendapat Prof tentang hal ini. Lalu pertanyaan kedua, kalau memang itu benar gitu ya, apakah sekarang algoritma itu secara etika itu apakah itu etis gitu loh, Prof? Mungkin itu aja. Saya ingin minta pendapat Prof. Terima kasih. Iya. Nah, tentang inovasi ya. Sebetulnya inovasi dari dulu sampai sekarang itu tidak sangat khas juga. Maksud saya gini, orang seperti Michelangelo itu sering disebut jenius dan inovatif ya. Ternyata patung-patung, gayanya dan sebagainya itu juga mengambil dari inspirasi Yunani, Romawi, dan apa yang berkembang selama abad pertengahan. Kalau kita membaca karya-karya di dalam pemikiran, dalam seni, dalam filsafat, tokoh-tokoh yang disebut jenius, inovator begitu ya, itu berinovasi tidak berarti dia menemukan sesuatu yang sama sekali baru, bukan. Tapi kadang-kadang juga membuat semacam sinkretisme, kadang-kadang ya, atau kolase atau interseksi dari berbagai komponen yang sudah ada, lalu membentuk sesuatu yang lalu kita sebut sebagai baru gitu ya. Nah, dewasa ini, kalau dulu sebelum adanya teknologi digital, proses itu lama. Karena Anda harus pergi ke perpustakaan A di lokasi ini, perpustakaan B, lokasi itu ya, atau Anda harus ke galeri seni sana, galeri seni di situ ya, untuk mendapatkan inspirasi itu.
Nah, sekarang semua ada di genggaman tangan. Proses itu dipercepat sebetulnya untuk berinovasi dalam pengertian ya menggabung-gabungkan itu berbagai komponen. Ya. Kita sebut kolase, tapi kolase itu sebetulnya bukan sangat inovatif, harus dipikirkan lagi. Jangan sampai pernyataan saya lalu diterima, ya lakukan aja kolase terus-menerus, lalu akhirnya tidak ada otentisitas dari suatu karya. Nah, kalau kita perhatikan, jurnal pun sebetulnya kan terdiri dari kutipan, acuan, dan sebagainya. Nah, usaha dari si penulis adalah memikirkan berbagai komponen yang sudah ada itu. Itu lalu kita sebut inovator. Nah, masalah dengan teknologi digital adalah begini. Tidak atau lebih banyak orang yang sinkretis dalam arti kolase, kumpulkan. Sambung sana, sambung sini, sambung sini. Tapi sangat sedikit orang yang seperti menulis di jurnal, yaitu berbagai acuan itu dipikirkan lagi sehingga membentuk suatu keutuhan yang khas dari orang itu, walaupun ada komponen-komponen lama. Nah, jenius-jenius, inovator-inovator melakukan seperti yang ada di jurnal, bukan seperti yang ada di WA, media sosial, dan sebagainya, yang merupakan kumpulan begitu saja dikumpulkan, ditempel-tempel, ya, seperti itu. Nah, itu satu hal. Jadi, ini perbedaannya perlu dijelaskan, karena ada penulis seperti Kapuro, itu mengatakan bahwa sekarang mustahil untuk bicara tentang keaslian, gitu. Karena semua adalah artifisial. Batas-batas keaslian dan artifisialitas itu sangat tipis. Saya berani mengatakan bahwa tetap ada yang asli, yaitu pikiran kita. Jadi kalau kita memformulasikan sendiri, kita memikirkan komponen-komponen yang sudah ada itu dengan cara yang baru, tetap ada hasil yang baru. Itulah tujuan dari disertasi, tujuan dari tesis, tujuan dari tulisan di jurnal atau karya seni dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau itu semua mau ditembak dengan pernyataan, oh tidak ada lagi yang asli, lalu motivasi penulis disertasi turun, lalu motivasi seniman turun, ya sudah semua sekarang adalah kekuasaan dari teknologi digital. Jadi kita tidak perlu cari lagi yang asli-asli. Nah, saya tidak setuju. Jadi tetap seperti tadi mencari diri, ya, diri yang sejati itu normatif, itu harus menuntun kita. Tapi tidak berarti sudah ada, gitu ya, belum ada, gitu kan. Lalu yang kedua, apakah algoritma itu etis, gitu ya? Secara liberal, kalau kita memakai moral dari liberalisme, itu bagian dari moral liberalisme. Itu adalah kebebasan. Jadi kesalahan kita bahwa kita memilih, gitu ya, dan mau dituntun ke dalam sumur itu, gitu kan. Nah, tetapi dunia ini kan tidak hanya liberal, gitu loh. Nah, bahkan yang liberal pun mengenal tentang monopoli. Jadi barangkali saja perusahaan-perusahaan ini belum cukup banyak karena ini menyangkut pemodalan, sehingga dia memonopoli untuk selera-selera mereka menjadi selera-selera pengguna. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa bahkan di dalam moral liberal pun kita masih bisa mengkritik soal algoritma ini sebagai praktek monopoli, gitu ya. Jadi tidak etis. Itu harus dibatasi, gitu ya, harus dibatasi oleh hukum, oleh hukum. Baik. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Prof, kita ke penanya terakhir, ke Dr. Bambang Dewandaru, ini pakar satelit komunikasi Indonesia. Ya. Mungkin bisa memberikan tanggapan Halo, atau pertanyaan. Silakan Pak Bambang. Bisa di-unmute lebih dulu. Baik. Prof, terima kasih inspirasinya, pencerahannya.
saya orang yang bergumul dalam teknologi ya kan gitu. Termasuk digital itu. Saya juga dosen di bidang digital signal processing. Ya, tapi ya, Prof, kami itu nggak pernah mikir seperti yang Profesor pikirkan itu. Ya. Bagaimana manusia melihatnya, mengendarai teknologinya itu, dan memberikan sikap yang Profesor tadi sampaikan itu buat saya sesuatu yang bagus lah ya, dan mencerahkan kan itu kan ya, karena kita kan dunia kita ya digital itu dunia kita. Nah, hanya satu aja Prof yang saya ingin sampaikan mungkin adalah bahwa saat ini digital itu pada baby stage ya. Jadi itu bukan berhenti di sini gitu ya, itu masih jauh itu, dan bercakap-cakap speednya itu ya seperti Profesor tadi mengatakan ya, speednya itu, dan ke arah mana juga belum tahu. Itu multi direction yang bisa terjadi ya. Gitu. Nah sekarang yang besar kan antara lain kan yang universe menjadi metaverse itu kan, yang itu aja, komentar aja Prof. Terima kasih sudah mencerahkan. Saya senang sih Pak Bambang ada di sini, karena Pak Bambang ini kan infrastruktur gitu ya. Jadi untuk teknologi digital ini hardware-nya betul-betul. Nah, sedangkan yang kita bicarakan kan dampak sosialnya pada perilaku, pada pemikiran dan seterusnya. Ini lebih ilmu-ilmu sosial lah, lebih bukan tekniknya tapi ilmu-ilmu sosial, sehingga interpretasi juga. Jadi interpretasi ini juga masih bisa dilawan dengan interpretasi tandingan gitu kan, yang pro dengan teknologi digital 100% ya. Jadi ini bukan sebuah pandangan yang kebal terhadap kritik. Ya katakan semacam umpan lah untuk mulai mempersoalkan soal digitalisasi ini dalam perilaku kita. Nah, itu juga sesuatu yang mungkin berguna supaya kita tidak terbius oleh dogmatisme teknologi dan sains gitu ya. Nah, tentang perkembangan teknologi digital ini pada tahap awal, ya saya kira itu benar, dan itu juga disadari. Percakapan-percakapan kita pasti menunjuk bahwa dalam tahap awal ini pun sudah heboh banget ya, sudah begitu banyak dampaknya gitu ya. Nah, nanti apakah di masa depan nanti diskusi-diskusi seperti kita ini yang dari aspek etis akan membantu orang-orang yang bekerja di bidang infrastruktur teknologi digital, itu akan menciptakan teknologi digital yang semakin manusiawi, yang semakin misalnya lebih selektif terhadap efek-efek yang negatif misalnya. Jadi mungkin seperti juga handphone itu kan semakin nyaman dipakai. Dulu kan agak sulit ya. Jadi besar bentuknya, lalu neken-neken, mulai menjadi BlackBerry kan menjadi semakin semakin enak ya BlackBerry. Lalu sekarang menjadi semakin enak, dan mestinya teknologi digital di masa depan dari segi hardware pun akan semakin manusiawi, mestinya. Tetapi syaratnya harus ada saling belajar gitu dari mereka yang bekerja di bidang teknologi dengan mereka yang membicarakan efek sosialnya dan pada perilaku, sehingga orang yang ada dalam bidang teknologi mulai bisa melihat untuk masyarakat seperti ini. Karena kita saling belajar seperti itu. Baik.